Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati, para bapak dan para ibu yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekitar 15 abad yang lalu, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di negeri Mekah. Kita sekarang tahun 1443. Itu dihitung dari hijrah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala 13 tahun sebelum beliau perjalanan hijrah ke kota Madinah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengemban agama langit ini, mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala ini untuk disampaikan kepada umat manusia. Negeri Mekah itu bukan negeri yang baru. Negeri Mekah itu bukan negeri yang baru wujud, tapi negeri itu sudah negeri kuno, sudah negeri tua, karena negeri Mekah itu terlahir sejak zaman sinten Mak? Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Tatkala Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan istrinya Hajar dan putranya yang masih bayi tatkala itu di satu negeri tandus yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an dengan bahasa biwadin ghairi dzi zara' inda baitikal muharram, di sebuah negeri yang ghairi dzi zara', yang enggak ada tanaman blas saking tandusnya, yang tempat itu adalah tempat Baitullahil Haram. Antum tahu, jenengan tahu semua insyaallah, kisahnya terlalu masyhur. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan gimana tatkala itu ibunda Hajar mencarikan air karena air bekal yang dari negeri Kanaan sudah habis, dari Safa Marwah gitu ya, sampai keluar air Zam-Zam. Pada waktu itu para jemaah sekalian, sudah banyak negeri-negeri yang sudah punya peradaban lumayan tinggi. Salah satunya adalah negeri Yaman dan negeri Syam. Yaman itu sekarang Yaman, masihan.
Kalau negeri Syam itu sekarang wilayah 4 negara, Palestina, Jordania, Lebanon, dan Syria. Itu istilah pada zaman namanya negeri Syam. Tatkala kedua negeri itu sudah ada hubungan perdagangan. Jadi orang-orang dari Yaman itu bawa barang-barang mereka dagang ke negeri Syam. Sudah maklum di zaman itu bahwasanya orang kalau di tengah perjalanan salah satu yang mereka cari itu adalah tempat sumber air. Tempat sumber air. Karena zaman itu belum ada orang jualan tengah jalan, belum ada warung, belum ada restoran. Dan zaman itu mereka kalau mau perjalanan itu harus membawa bekal sendiri yang diperkirakan cukup selama perjalanan. Yang paling susah itu air. Makanya mereka itu senang banget kalau kemudian mereka menemukan air di tengah perjalanan. Singkat cerita, tatkala orang-orang Yaman dari negeri Jurhum, asli bangsa Arab, dari Yaman, dari negeri Jurhum, mereka itu berangkat ke negeri Syam, ternyata mereka menemukan ada sumber air yang ada di negeri daerah yang selama ini nggak ada. Tatkala mereka dekati, ternyata di situ ada Ibunda Hajar, ada anaknya yang namanya Ismail. Akhirnya mereka minta izin untuk tinggal di negeri tersebut bersama mereka. Hajar menyetujui dengan syarat air milik beliau dan mereka tinggal di situ. Itulah cikal bakal negeri Arab. Berarti tanah Mekah itu sudah tanah kuno, sudah lama sekali sejak zaman Nabi Ibrahim, sejak zaman Nabi Ismail. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, sudah lumrahnya satu negeri yang sudah lama punya peradaban lama, sudah tinggal di situ lama, bersosial lama, mereka itu punya adat istiadat, mereka itu punya tradisi, mereka itu punya budaya, mereka punya keyakinan, mereka punya kepercayaan, mereka punya tradisi leluhur dan nenek moyang. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Kalau kita petani para jemaah sekalian, kalau kita telisik satu demi satu, kita mengatakan secara agama yang dianut oleh bangsa Arab tatkala itu, bangsa Arab negeri Mekah, tempat diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah agama paganisme, tapi masih ada sedikit sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Mereka itu nyembah patung, nyembah berhala. Di sekitar Ka'bah tatkala itu ada 360 berhala. Ya enggak sembarangan, 360 berhala. Dan negeri Mekah tatkala itu, negeri Arab secara umum, ada 3 berhala besar. Latta, Uzza, dan Hubal. Dan Manat. Ya, ada berhala-berhala besarnya, ada berhala-berhala kecilnya. Tapi mereka masih punya sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Karena memang negeri itu cikal bakalnya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Contohnya, mereka masih amat sangat mengagungkan Ka'bah. Mereka masih ada syariat haji, mereka masih ada syariat umroh, tapi haji dan umrohnya sudah diselewengkan jauh dari syariat yang pernah ada di zaman Nabi Ibrahim, yang pernah ada di zaman Nabi Ismail. Tatanan sosial kemasyarakatan yang ada di zaman itu, masyarakat secara umum itu masyarakat yang amburadul. Masyarakat tatkala itu ada 2 kasta, ada orang merdeka, ada kaum budak, laki-laki dan perempuan. Jadi yang dianggap manusia di zaman itu adalah laki-laki, perempuan itu gak dianggap manusia. Jadi gak dianggap manusia, jadi gak mewarisi, gak dibolehkan untuk urusan apapun. Semua keputusan di tangan kaum laki-laki, dan kezaliman merajalela di mana-mana. Secara hidup perekonomian, riba merajalela di mana-mana. Akhlak dan sosial, yakni
minum khamr, perzinaan, riba, dan semua akhlak-akhlak yang buruk hampir ada di zaman itu. Sampai-sampai zaman itu dikenal dengan zaman apa? Jahiliyah. Meskipun ada akhlak-akhlak mulia, perilaku-perilaku baik yang masih ada di negeri tersebut di zaman itu. Dan secara perpolitikan mereka itu hidup berkabilah. Satu kabilah dengan kabilah yang lain, dan hampir setiap saat selalu berseteru antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya. Itu gambaran umum kondisi kota Mekah, tempat lahirnya Rasulullah SAW dan tempat diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Islam ini ke tengah umat manusia, maka Rasulullah SAW melakukan perubahan besar-besaran dalam semua aspek kehidupan, dalam masalah tauhid, dalam masalah keyakinan, dalam masalah agama. Rasulullah Muhammad SAW mengembalikan umat manusia dari penyembahan kepada banyak Tuhan kepada Tuhan yang esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini dianggap aneh, ini dianggap nyeleneh, ini dianggap sesuatu yang sangat enggak lumrah di zaman itu. Sampai tatkala Rasulullah SAW mengajak umat kepada agama tauhid, mengajak umat kepada Islam yang murni, mengajak umat hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mereka itu saking hirani sampai Allah ungkapkan dalam bahasanya, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apa Muhammad itu mau mengajak kita untuk menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu hanya satu. Ini perkara yang waneh pol. Maksudnya apa? Pak? Lah wong kita lu Tuhane sebanyak aja lu. Yo isek miskin, yo isek susah, yo isek ini, yo isek gitu. Iku Tuhane banyak. Apalagi mek Tuhane satu, apa ya iso ngono. Makanya mereka menggambarkan inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara yang sangat aneh dalam dunia sosial masyarakat. Rasulullah SAW menyampaikan kesetaraan umat, bahwasanya status merdeka, status budak, bangsawan, rakyat jelata, semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu satu. Rasulullah SAW mengatakan, innakum min Adam wa Adamu min turab, la fadla ala arabiyyin wa ajamiyyin illa bittaqwa, inna akramakum indallahi atqakum. Kalian semua wahai anak manusia itu dari keturunan Adam. Sing sugih yok dari Adam, yang miskin juga anak keturunannya Adam. Yang ngaku berdarah biru juga datang dari Nabi Adam, yang darahnya merah juga dari Nabi Adam. Ini yang pangkat bangsawan juga anak keturunan Adam, yang rakyat jelata juga anak keturunan Adam. Orang Arab asli juga dari Nabi Adam, orang non-Arab yang tinggal di negeri Arab tatkala itu, para budak, itu juga anak keturunan Adam. Kullukum min Adam, semua kalian itu dari keturunan Nabi Adam. Wa Adamu min turab, sedangkan Nabi Adam itu tercipta dari tanah. Kita sama-sama makhluk bumi maksudnya. Tidak ada keutamaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu kabilah dengan kabilah yang lain, satu derajat dengan derajat yang lain, kecuali bittaqwa. Allah hanya melihat sisi ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Tentang kaum wanita, yang mana pada waktu itu Masya Allah wanita itu benar-benar hampir gak kayak manusia. Derajatnya itu hampir mirip-mirip makhluk hidup non manusia, tapi gak dinamakan binatang gitu aja. Tapi jauh ini perbedaan derajat antara kaum laki-laki dengan kaum wanita di zaman itu. Rasulullah SAW menjadikan laki-laki dan wanita sederajat meskipun tidak sama persis.
Kaidah yang beliau sampaikan, innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Kaum wanita itu adalah saudara kandungnya kaum laki-laki. Sing jenenge saudara kandung niku para jamaah sekalian. Berarti bapake dan ibuke sama sederajat tapi enggak bisa sama persis. Ada atau saudara kandung? Jangankan saudara kandung, saudara kembar keluar di jam yang sama, di menit yang sama, meskipun enggak mungkin di detik yang sama. Jadi keluar dari rahim yang sama, dari benih yang sama, di waktu yang sama, di kondisi yang sama. Kalau sudah gede, kira-kira persis kono bedane, apa ono bedane? Ya ada bedanya lah. Sitoke kuru, sitoke lemu. Sitoke ireng, sitoke putih. Yang satu ini, yang satu itu, mesti ada. Laki-laki dan perempuan digambarkan oleh Rasulullah SAW, innaman nisa syaqaiqur rijal. Jadi mereka sederajat, satu saudara, tapi tetap ada perbedaan dalam beberapa sisi antara kaum laki-laki dengan kaum wanita. Akhlak yang tatkala itu amburadul, riba merajalela di mana-mana, perzinaan merajalela di mana-mana, minum khamr itu menjadi minuman harian, mabuk itu menjadi minuman harian, dirombak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Islam itu agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan Islam itu bukan hasil budaya dan tradisi bangsa Arab tatkala itu. Tapi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapus semua tradisi dan menghapus semua budaya yang ada pada waktu itu? Boten dan bukan. Tidak. Budaya-budaya negeri Mekah, budaya-budaya negeri Madinah, ada istiadat yang ada pada kalangan bangsa Arab tatkala itu yang tidak bertentangan dengan syariat, dibiarkan oleh beliau SAW. Bahkan ada yang dilanggengkan oleh beliau SAW. Orang Arab dari dulu ngomongnya bahasa Arab, Islam datang ya tetap ngomong bahasa Arab, gak diganti sama bahasa Jawa, enggak. Jadi orang Arab sejak zaman dahulu mangannya kurma sama roti sama gandum, gitu ya. Begitu Islam datang, yuk gak dirubah, suruh mangan tempe, suruh mangan tahu, ya enggak. Tetap apa adanya. Mereka sejak zaman dahulu punya tata cara berpakaian, punya jenis model pakaian. Begitu Islam datang, jenis pakaian itu dibiarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, diikuti apa adanya. Hanya yang ada pelanggaran syariat itu yang dirubah. Mereka itu tatkala bersosial ke masyarakat, tatkala hidup bertetangga, bangun rumah, bangun kampung, RT, RW-nya, yang itu sudah ada sejak zaman dahulu, dibiarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak dirubah sama sekali oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Intinya berarti datangnya Islam ke negeri Mekah itu adalah pada dua titik utama. Kondisi kota Mekah, kondisi masyarakat negeri Mekah, kondisi masyarakat negeri Madinah, kondisi bangsa Arab tatkala itu, yang mana kondisinya, tatanan kemasyarakatannya itu melanggar aturan syariat, dirubah, diluruskan, diganti oleh Rasulullah SAW sebagai pengemban risalah langit. Tapi yang tidak bertentangan, budaya, tradisi, leluhur yang tidak bertentangan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kesimpulannya. Marilah sekarang kita bawa masalah ini ke negeri kita. Tatkala Islam masuk ke Indonesia, ke bumi Nusantara, dengan teori apapun, karena Islam masuk ke negeri ini itu kan teorinya banyak. Kalau kata Buya Hamka rahimahullah, Islam masuk ke negeri ini abad ke berapa? Abad ke-7. Padahal Rasulullah SAW hidup abad ke-6. Rasulullah SAW itu lahir tahun 570 atau 571. Beliau meninggal dunia tahun 600
33. Beliau meninggal dunia tahun 633 Masehi ya. Kalau tahun 11 itu tahun 11 Hijriah. Tapi kalau tahun Masehinya beliau lahir tahun 570 atau 571 dan beliau meninggal dunia tahun 633. Berarti beliau hidup di akhir abad ke-6, awal abad ke-7. Awal abad ke-7. Itu hidupnya Rasulullah SAW. Kata Hamka, Islam masuk ke negeri kita akhir abad ke-7. Akhir abad ke-7 dengan bukti ada ditemukan batu nisan yang menunjukkan bahwasanya Islam sudah datang ke negeri ini di akhir abad tersebut. Kalau teorinya Hamka ini benar, berarti di negeri kita itu pernah ada tabi'in. Kenapa? Ini. Karena berarti yang datang ke negeri kita kalau nggak tabi'in berarti sahabat. Tapi dalam teori yang masyhur, teori yang dibangun oleh Sanak Harganya dan orientalis, yaitu Islam datang ke negeri kita dari pedagang Gujarat pada abad ke-12. Apapun lah itu hanya teori masuknya Islam ke negeri kita. Islam masuk ke negeri kita itu bukan sebagai ajaran pertama. Islam masuk ke negeri kita bukan sebagai agama pertama. Islam masuk ke negeri kita bukan sebagai tuntunan yang pertama. Islam masuk ke negeri kita sebagai agama yang keberapa? Keempat. Asli agama, kepercayaan, tuntunan negeri ini adalah ajaran kok Hindu. Hindu itu sudah impor, Mas. Ajaran animisme, dinamisme aslinya. Animisme itu percaya kalau alam semesta ini ada kekuatan gaib yang mengendalikan. Siapa itu? Animisme mengatakan roh-roh nenek moyang mereka. Mereka itu ibadah, mereka itu nyembah, tapi menyembahnya kepada roh-roh leluhur mereka. Dinamisme, mereka mempercayai di alam ini ada kekuatan-kekuatan sakral yang terwujud dalam benda-benda tertentu. Akhirnya mereka nyembah ini, nyembah gunung ini, nyembah itu dan macam-macamnya. Itu kekuatan apa itu kepercayaan? Dinamisme. Karena Islam, karena negeri ini itu bukan negeri baru. Tanah Jawa ini secara khusus dan Indonesia Nusantara secara umum itu negeri kuno, peradaban kuno. Rasulullah SAW lahir tahun 570. Jawa ini tahun 570 sudah ada orang atau belum? 570 sudah ada orang atau belum? Sudah banyak orang, sudah banyak kerajaan, sudah punya peradaban. Ini kepercayaan pada zaman dulu adalah animisme, dinamisme. Hindu dan Buddha itu agama kedua, agama ketiga. Entah dengan teori apapun. Dengan teori apapun masuknya agama Hindu, Buddha ke negeri kita. Karena sebagaimana masuknya Islam itu berbagai teori sejarah, maka masuknya ajaran Hindu, ajaran Buddha itu pun teori sejarah. Ada teori kesatria, ada teori Brahmana, ada teori Waisa. Menurut teori kesatria itu yang paling masyhur. Bahwasanya agama Hindu masuk ke negeri ini lewat pertempuran militer antara pasukannya Aji Saka dengan pasukan Medang Kamulan. Enggak usah cerita dari wayang kok aku. Jadi yang penting lah, jadi antara pasukannya Aji Saka, pencipta Hono Coroko itu dengan pasukan Tanah Jawa tatkala itu. Dan pasukan Aji Saka masuk ke negeri ini membawa ajaran agama Hindu itu abad pertama Masehi. 500 tahun sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Islam datang ke negeri ini para jemaah sekalian, itu berarti negeri ini sudah berabad-abad. Sudah berabad-abad sejak abad pertama. Kalau kita mengikuti teorinya Hamka berarti sudah 7 abad. Kalau kita mengikuti teorinya orientalis berarti sudah 12 abad. Negeri ini beragama animisme, dinamisme, Hindu, Buddha. Itu mesti sudah membentuk peradaban, sudah membentuk tuntunan, sudah membentuk budaya, sudah membentuk tradisi yang bercokol kuat di negeri ini. Tatkala Islam datang, maka mempunyai misi utama. Islam itu rahmatan
lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi alam semesta. Tatkala Islam datang, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Tatkala Islam datang adalah membawa umat dari peribadatan kepada makhluk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa konsep bahagia dunia, membawa konsep bahagia akhirat. Maka para ulama-ulama kita yang datang membawa negeri ini, agama ke negeri ini, mereka pun menjalankan misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Budaya, tradisi, kepercayaan, keyakinan, agama, leluhur dan macam-macam itu yang bertentangan dengan syariat dibenahi satu demi satu. Dibenahi satu demi satu. Ajaran agama yang mengajarkan macam-macam diajarkan kepada mereka agama yang esa. Disampaikan kepada umat manusia di negeri ini bahwasanya innad dina 'indallahil Islam, agama yang Allah ridhai hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama di luar agama Islam, maka Allah tidak akan meridhoinya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi, termasuk orang-orang yang merugi. Dalam tatanan kemasyarakatan, ajaran agama Hindu itu bedanya dengan negeri Arab. Kalau negeri Arab pada waktu datangnya Rasulullah SAW itu cuma dua kasta, orang merdeka sama budak. Kalau dalam ajaran agama Hindu itu kan 4 kasta, Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra. Itu kemudian diluruskan oleh para ulama-ulama pembawa ajaran agama Islam ke negeri ini, bahwasanya semua manusia itu sama, mau kiainya, mau pejabatnya, mau rakyat jelatannya, mau pedagangnya, semuanya sama. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Semua kalian dari Nabi Adam. Adam itu dari tanah, dan tidak ada keutamaan atas siapapun kecuali dengan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosial kemasyarakatan pun dirubah. Tata cara berpakaian yang melanggar syar'i pun dirubah. Tapi karena Islam itu bukan agama Arab. Islam itu maksudnya bukan hasil budaya Arab. Islam itu agamanya Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk semua umat manusia. Memang awalnya berawal dari negeri Arab, tapi konsep yang Allah konsepkan untuk Islam itu bukan untuk bangsa Arab, untuk semua umat manusia. Allah Subhanahu wa taala tatkala ngutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk semua umat manusia, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi peringatan, sebagai memberi kabar gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang perbedaan antara beliau dengan nabi-nabi yang lain, maka beliau mengatakan, fudziltu 'alal anbiya'i bisit. Saya diberikan oleh Allah kelebihan, keistimewaan dibandingkan semua semua agama Allah yang lain itu dengan 6 perkara. Salah satunya adalah semua nabi itu diutus untuk kaumnya masing-masing. Sedangkan saya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, diutus untuk semua umat manusia. Semua umat manusia. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini, baik orang Ajam maupun orang Arab, baik bangsa hitam maupun bangsa putih, yang mendengar risalahku kecuali dia harus mengikuti ajaranku. Jadi tatkala Islam itu tidak dikonsep oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai negeri Arab, agama bangsa Arab, maka Islam itu datang ke negeri kita tidak membawa semua budaya Arab. Tapi Islam itu datang ke negeri kita membawa agamanya Allah Subhanahu wa taala.
Maka tradisi negeri ini, budaya negeri ini, yang sebelumnya memang sudah ada agama Hindu, sudah ada agama Buddha, sudah ada animisme, sudah ada dinamisme, yang itu sudah berabad-abad, yang sudah membentuk karakter dan budaya, yang tidak bertentangan dengan agama kita, maka apa hukumnya? Dibiarkan, dilanggengkan, ditetapkan, dan tidak perlu dirubah dan tidak perlu digeser. Kenapa? Karena memang Islam tidak pernah bertentangan dengan tradisi, Islam tidak pernah bertentangan dengan budaya selagi tidak melanggar syariat. Bahkan ya ikhwan, kalau kita cermati, ada loh dalam syariat agama kita, itu yang dijadikan oleh Allah sebagai syariat, asal usulnya itu budaya Arab. Tapi dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibiarkan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah syariat. Contoh bulan ini. Bulan ini namanya bulan apa? Bulan Rajab. Jadi setahun itu ada 12 bulan. Setahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu 4 bulan mulia. 4 bulan haram itu apa, Pak? Rajab itu yang pertama. Kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab ini bulan kita yang sekarang. Yani Selo, Besar, Suro. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kenapa? Yani ini sebagai bulan haram. Keberadaan 4 bulan ini sebagai bulan haram itu bukan Islam yang membawanya pertama kali. Itu sudah adat istiadat bangsa Arab sejak zaman dahulu. Mereka itu kan saya katakan tadi di awal, mereka itu sangat menghormati Ka'bah. Sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim yang masih ada meskipun agama mereka sudah menjadi agama paganisme. Tapi masih ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Mereka itu sangat amat menghormati Ka'bah. Dan sangat amat menghormati siapapun yang datang dari luar daerah untuk mengunjungi Ka'bah. Baik untuk haji maupun untuk umrah. Lah, orang Arab sejak zaman dahulu itu punya tradisi. Kalau mereka itu haji di bulan tertentu, akhirnya bulan itu mereka namakan bulan Dzulhijjah, bulan wayahe wong haji. Lah, perjalanan haji pada waktu itu ya ikhwan, kalau datang dari negeri Yaman, kalau datang dari negeri Syam, kalau datang dari Mesir, kalau datang dari negeri-negeri yang lainnya, perjalanan haji tatkala itu butuh waktu 3 bulan. Dari Yaman perjalanannya tok 1 bulan. Naik onto, orang naik pesawat, naik onto. Kemudian manasiknya sebulan kurang lebih dikit. Pulangnya sebulan. Berarti tatkala mereka menjalankan ibadah hajinya di bulan Dzulhijjah, budale Dzulqa'dah, mulie Muharram. Yang datang dari negeri Syam pun begitu. Berangkati Dzulqa'dah, hajine Dzulhijjah, pulangnya Muharram. Tapi mereka juga punya adat. Ada 1 bulan yang mereka hormati karena bulan itu mereka jadikan adat istiadat untuk mengunjungi Ka'bah bagi orang-orang dekat. Dan itu bulan ini. Bulan Rajab. Bulan Rajab dinamakan dengan bulan Rajab itu karena Murajab. Murajab itu mufaddal, mu'azzam, yang diagungkan. Ya orang Mekah, orang Jeddah, orang Yathrib, orang Taif, orang sekitar-sekitar Mekah itu loh. Mereka itu kalau datang di luar ibadah haji, maka mereka itu datangnya di bulan Rajab. Dan di zaman itu kan tradisinya kayak perampok. Di mana-mana gitu banyak perampok. Lah, mereka itu saking mengagungkannya kepada Ka'bah, akhirnya diumumkan ke semua penjuru negeri Arab. Di bulan-bulan orang itu datang ke tanah Mekah untuk mengunjungi Ka'bah, nggak boleh diganggu, nggak boleh dirampok, nggak boleh diapa-apakan karena demi mengagungkan Ka'bah. Ngono ku ya perampok ya manut. Jadi perampok zaman itu tuh ono jam libur. Nek masuk Rajab ngono ku libur sik sak wulan. Nek masuk apa? Nek masuk apa? Masuk Dzulqa'dah ngono ku libur 3 bulan. Manut ya. Mereka itu karena dalam hatinya tertanam dalam hatinya pengagungan kepada Ka'bah. Saking ajaibnya orang Mekah, orang Arab. Ini sebelum Islam loh ya. Sebelum Islam pernah diceritakan ada orang, anggaplah namanya A, itu bapaknya terbunuh.
Dan ketahuan siapa pembunuhnya. Dicari gak ketemu. Begitu ketemu di bulan Rajab. Ketemu sama pembunuh ayahnya itu, ketemu pas di bulan Rajab. Dia mengatakan, seandainya ini bukan bulan Rajab, sampean ini akan tak bunuh. Tapi nanti kalau kita ketemu di luar bulan Rajab. Itu saking mereka itu mengagungkan bulan yang semacam ini. Tatkala Islam datang, adat ini sudah ada sejak zaman dahulu di negeri Arab, mengagungkan 4 bulan mulia tadi. Islam menetapkannya sebagai sebuah syariat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya hitungan bulan dalam setahun sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Minha diantaranya adalah 4 bulan haram. Yani 4 bulan haram. Intinya berarti Islam datang tidak memberangus budaya. Islam datang tidak memberangus tradisi. Tapi Islam datang untuk noto budaya, noto tradisi, noto yani kebiasaan yang memang itu melanggar aturan syariat, maka diluruskan demi agar dunia ini penuh dengan kasih sayang, demi agar orang itu bahagia hidup dunia, bahagia hidup akhirat. Tapi yang tidak melanggar budaya, yang tidak melanggar syariat, maka dibiarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu banyak dalam agama kita itu yang syariatnya itu pakai syariat umum. Contoh, bakti kepada orang tua. Itu bahasanya apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah mewajibkan kepada kamu untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Yani wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada bapakmu, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, berbuat baik kamu kepada kedua orang tuamu. Taib, bagaimana cara berbuat baik? Gak pernah ada aturan. Ini dikembalikan kepada tradisi masing-masing. Gak persis, gak harus kayak orang Arab. Bahkan kadang-kadang tradisi Arab kalau dibawa ke sini malah jadi salah. Menghormat kepada orang yang lebih tua, menghormat kepada orang yang lebih tua, itu adalah perintah. Yani laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana, kata Rasulullah SAW. Bukan termasuk golonganku wong sing gak ngerti anggah ungguh nih wong tua. Orang yang lebih tua maksudnya, lebih tua umurnya, dan yang tidak kasih sayang kepada orang yang lebih kecil. Anggah ungguh gitu ya, hormat, jadi nguwongno orang tua, itu syariat. Bagaimana caranya? Nggak ada aturan. Berarti dikembalikan kepada budaya, dikembalikan kepada tradisi, selagi tidak melanggar syariat. Jangan dibawa adat Arab ke sini. Contoh hewan. Orang Arab itu kalau manggil mentua nih, piye caranya? Orang Arab zaman Rasulullah SAW, dia manggil mentua nih, manggilin apa? Rasulullah itu kalau manggil mertuanya Abu Bakar, manggil mertuanya Umar, manggil apa? Jadi Umar itu kan mertuanya Rasulullah, bapaknya Hafsah radhiyallahu anha. Jadi Abu Bakar itu kan mertuanya Rasulullah, bapaknya Aisyah. Tapi kalau Rasulullah SAW manggil Umar, gimana manggilnya? Pak gitu. Mboten, ya Umar, begitu. Ya Umar, wahai Umar. Kalau manggil Abu Bakar, Pak, mboten manggilnya ya Abu Bakar. Coba sampean saiki ngono ni mentuani. Oh, anak jalukne. Oh, dikawin-kawin enak-enak manggil gak sopan. Jalukne. Jadi, dalam kondisi semacam itu, kenapa kita tidak membawa adat mereka? Karena perintah syariatnya itu yang penting menghormati orang tua, menghormati yang lebih tua. Caranya bagaimana? Kembalikan kepada tradisi. Caranya bagaimana? Kembalikan kepada adat istiadat negeri kita, adat istiadat negeri kita. Makanya kadang-kadang pun satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda. Yang orang Jawa nih, saya katakan, anak ngomong sama orang tua pakai basa ngoko, itu durhaka apa mboten?
Anak ngomong sama orang tuanya, pokok pakai basa Jawa ngoko asli kaya ngomong karo yani adik dhewe. Itu dianggap durhaka napa mboten? Padahal durhaka itu dosa besar. Yuk tergantung daerahnya. Nek di sedaya ora. Ngono. Nang wong Jawa Timuran pesisir ono enggak, Lamongan aku gak ngerti. Tapi kalau daerah-daerah dalam Kediri, Blitar, Tulungagung, jangan coba-coba ngomong sama orang tua dengan bahasa ngoko itu aib, super aib. Tapi untuk daerah sana, daerah kami Sedayu, Srowo, biasa pol, super, biasa. Tergantung daerah. Kenapa nggak sama? Karena tidak ada aturan paten. Kalau sesuatu yang tidak ada aturan patennya, kembalinya adalah kepada, kembalinya adalah kepada tradisi dan budaya masing-masing. Negeri ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak tradisi. Negeri ini ada banyak budaya yang kalau nggak bertentangan dengan syariat, nggak usah dirubah, nggak usah diganti. Kalau ada syariat yang lebih baik, maka ditambahi dengan tambahan syariat. Contoh, kalau ketemu dengan orang, syariat Islam itu apa tuntunannya? Salam tok, ono to'i. Salam tok. Kalau negeri kita ketemu sama orang, bagaimana lumrahi? Ketemu orang, apa? Tegur sapa. Negeri kita kan lumrahi itu tegur sapa. Apa? Ini ketemu orang sedang duduk-duduk depan rumah. Kita lewat depannya, jalan. Masya Allah, Pak, lenggah-lenggah Pak. Gue, wis ngerti duduk-duduk lo takut lenggah-lenggah. Ini udah takut ini ngerti. Wis ngerti. Kalau Pak pulang dari pasar, bawa belanja banyak, papasan sama tetangganya, omong-ngomongin, belonjonya akeh, wis ngerti ini belonjonya akeh, karek ngomong belonjonya akeh. Itu negeri kita, negeri penuh dengan basa-basi, negeri penuh dengan unggah-ungguh. Salah? Enggak. Tapi Islam datang dengan sesuatu yang lebih baik. Apa itu? Salam. Kenapa? Dalam tegur sapa itu kan hanya untuk merekatkan hati, tapi nggak ada nilai doa. Ada nilai doa atau Pak dalam tegur sapa? Ini ada nilai doa? Nggak ada. Tegur sapa itu hanya, belonjoy katai Pak, gitu aja. Wis ngerti ada orang di sawah sedang nandur toh Pak, itu aja. Jadi hanya untuk ben kita lewat nggak kelihatan sombong, negur. Yang jawab ben gak kelihatan pongah, dijawab. Pada jawabnya nggih mboten gitu aja. Tapi nggak ada nilai doa. Islam datang dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Apa itu? Doa. Assalamu alaikum. Semoga keselamatan tertuju kepadamu. Tapi anggah ungguh tadi, tapi tradisi tadi, tegur sapa tadi, nggak ada masalah secara syariat. Maka dalam kondisi semacam itu nggak perlu dihilangkan. Cukup apa? Digabung. Salam kalau cukup. Ini sama teman-teman yang sudah lama ngaji, ngerti Islam cukup dengan salam. Ya wis salam toh. Tapi sama orang-orang yang kira-kira itu salam kurang serok, ya wis lah salam plus apa tadi? Plus yang semacam itu. Jadi kesimpulannya para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, Islam yani Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Orang itu tidak mungkin bisa keluar dari tradisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja enggak bisa. Suatu hari dalam Sahih Muslim, beliau itu sedang bertamu ke daerah Kuba. Kuba sama Madinah itu apanya? Tonggoan. Tonggo kota zaman dulu, kalau zaman sekarang nyambung. Ini zaman dulu. Beliau pergi ke negeri Kuba, sampai negeri Kuba beliau itu disuguhi makanan. Makanan harus dipotong-potong daging panggangan. Tatkala mau dimakan, tuan rumahnya ngomong, "Ya Rasulullah, ini daging dhab. Ini daging dhab." Dhab itu apa ya? Biawak, boten biawak. Dhab itu binatang padang pasir, mirip biawak tapi boten biawak. Biawak itu negeri kita banyak. Makan ayam, makan tikus, makan kodok, makan orang kalau di pinggir kali. Itu biawak.
dia itu binatang buas. Binatang buas. Yani karena dia binatang buas, pemangsa binatang yang lain, maka apa hukumnya makan biawak? Haram. Kenapa haram? Karena kaidah sabda Rasulullah SAW, kullu dzina biminas sibak fahuwa haram. Semua binatang buas bertaring tajam untuk menerkam lawannya, maka itu adalah binatang haram, binatang buas pemangsa. Adapun dhab itu bentuknya mirip biawak, tapi dia itu mamalia. Mamalia itu pemakan rerumputan, daun-daunan, buah-buahan mamalia. Dan itu di negeri Indonesia nggak ada. Yaitu di negeri kita nggak ada. Jangankan negeri kita, di Mekah aja nggak ada. Adanya banyak itu di sekitar kota Madinah, padang pasir. Lah, kalau dhab sama biawak itu ketemu di padang pasir, wah itu dhab sewenang karena temu makanan, dicaplok yani oleh biawak, dhab itu dimakan. Ya kaya kucing nemu tikus, jadi kucing nemu tikus diuber, dikejar, dipangan. Gitu. Lah, dhab kalau ketemu sama biawak, dhabnya itu lari, dikejar sama biawaknya untuk dimakan. Ngomong-ngomong tadi ini. Ya, Rasulullah SAW disuguhi dhab. Tatkala beliau dikatakan, ya Rasulullah, niki dhab. Ini daging, monggo ya Rasulullah, ini daging dhab. Gitu ya. Rasulullah yang maunya tadi makan, enggak jadi makan. Khalid ibnul Walid yang ada di samping beliau. Khalid itu kan pendekar loh. Kelayapan kemana-mana. Pendekar. Yani tatkala beliau kemudian tanya, ya Rasulullah, aharamunhu? Ya Rasulullah, dhab niku haram toh ya Rasulullah? Dhab itu haram. Maka Rasulullah mengatakan, la. Illa annahu laysa min ta'ami yani ahli baladi fa'ajiduni a'afuhu. Haramnya sih enggak, tapi dhab itu bukan makanan negeriku. Negerinya mana? Mekah. Dan saya merasa kok enggak penak gitu loh. Mau makan itu ada perasaan enggak srek, enggak iso untuk makan dengan cara yang semacam itu. Maka kemudian Khalid bin Walid makan dhab itu di pinggirnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW membiarkannya. Rasulullah SAW membiarkannya. Itu menunjukkan ya ikhwan, orang itu tidak akan bisa keluar dari tradisi dan kondisi tempat dia lahir. Negeri kita itu disuruh hidup persis kayak negeri Arab, itu nggak mungkin. Karena kita punya adat istiadat, punya tradisi, punya leluhur yang memang berbeda dengan negeri mereka. Dan Islam tidak pernah nuntun. Kesimpulan, karena sudah melewati waktu, kesimpulannya adalah, jadi bagaimana kita menyatukan antara tradisi negeri kita yang memang kita orang Jawa dengan keberadaan kita bahwasanya kita adalah orang Muslim. Apabila ya akhwan, keberadaan kita sebagai seorang Muslim, keberadaan kita sebagai bangsa Indonesia, keberadaan kita sebagai orang Jawa, ini selaras dan tidak bertentangan, selesai masalah. Tidak perlu dipertentangkan. Jadilah seorang Muslim yang berbangsa negara Indonesia dan bersuku Jawa, bagi orang Jawa, bagi Sumatera ya orang Sumatera, tanpa harus dipertentangkan. Sebagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang Muslim, sebagai orang Mekah, sebagai bangsa Arab, dan tidak perlu dipertentangan. Tapi tatkala harus bertentangan antara syariat Islam dengan tradisi negeri kita, dengan kondisi negeri kita, pegang Islam sebagai acuan. Karena Islam itulah yang akan menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW, tatkala Islam yang diutus oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, bertentangan dengan tradisi negeri Mekah, bertentangan dengan tradisi bangsa Arab tatkala itu, maka Rasulullah memegang standar keislamannya untuk dipertahankan, karena itulah yang akan menyelamatkan kehidupan dia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu arif mensikapi tradisi lokal, dan kita mampu arif memegang syariat dan agama kita tanpa harus membenturkan antara tradisi budaya dan syariat agama, selagi itu tidak bertentangan dan tidak berlawanan, sehingga kita mampu menjadi seorang muslim, seorang ahlus sunnah yang arif, yang tetap bisa hidup sebagai bangsa Indonesia dan sebagai orang yang tinggal di suku
dan negeri Jawa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu mengetahui kebenaran sebagai sebuah kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu mengetahui kesalahan sebagai sebuah kesalahan untuk kemudian kita tinggalkan. Kita akhiri majelis kita para jamaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.